Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Busur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Anak-anak, tahukah kalian di video kali ini kita akan tentang apa? Ya, betul. Kita masih akan membahas tentang segitiga. Tetapi pada video kali ini Busur akan memfokuskan ke besar sudut pada segitiga dan juga luas dan keliling segitiga. Kalian simak baik-baik ya penjelasan dari Busur. Oke anak-anak, sekarang kita akan bahas dulu yang pertama tentang besar sudut pada segitiga ya. Apa saja sih besar pada sudut segitiga ini yang akan kita bahas? Pertama, ada jumlah sudut-sudut segitiga yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ada sudut luar segitiga. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasan Busur ya dengan baik. Oke, jumlah sudut-sudut segitiga. Yang pertama, jumlah sudut pada segitiga adalah, diketahui sebuah segitiga di mana sudutnya adalah A. Yang pertama ya, sudut yang pertama adalah A, kemudian sudut yang keduanya adalah B, dan sudut yang ketiganya adalah C. Maka jumlah sudut pada segitiga, jadi ketika dijumlahkan ketiga sudutnya itu harus sama dengan 180 derajat ya. Jadi A ditambah B ditambah C itu sama dengan 180 derajat. Kemudian kita akan berbicara tentang sudut luar segitiga. Yang seperti apa sih sudut luar segitiga itu? Coba perhatikan baik-baik. Jika diketahui sebuah segitiga, lalu ada garis keluarnya ya. Nah, maka sudut luar segitiga itu adalah X. Ya, jadi X ini dia adalah sudut luar segitiga. Bisakah dicari nilainya atau besarnya? Tentu saja bisa. Jadi ada aturannya, yakni besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Jadi kalau yang sebelahnya itu adalah sudut pelurusnya, berarti berdasarkan aturan ini maka nilai X itu adalah jumlah dari dua sudut yang ada di depan pelurusnya. Jadi dua sudut yang ada di depan pelurusnya itu adalah A dan B. Maka nilai A ditambah B itu sama dengan X ya. Jadi kalau kalian mau mencari nilai X, itu tinggal kalian lihat sudut yang ada di depan pelurus X. Dijumlahkan, maka itulah nilai dari X. Nah, seperti apa? Nanti ada contohnya ya. Sekarang yang kedua kita akan membahas dulu tentang keliling dan luas segitiga. Sebenarnya ini juga sudah kalian ketahui ketika di dasar mencari keliling dari segitiga maupun luas dari segitiga. Jadi kalau diketahui ada sebuah segitiga ABC, kemudian diketahui ini ada tingginya ya. Ingat kalau tinggi itu harus tegak lurus dengan alas ya, seperti yang sudah Busur jelaskan di video sebelumnya. Jadi alasnya itu berarti AB ya. Nah, maka tingginya itu adalah yang tegak lurus dengan AB, garis yang kalian bisa lihat di gambar ya. Lalu kemudian untuk mencari keliling itu kita tahu bahwa keliling itu adalah penjumlahan sisi-sisi yang membatasi. Maka kelilingnya itu sama dengan sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah dengan sisi AC ya. Nah, sedangkan untuk mencari luasnya itu tinggal alas dikali tinggi dibagi dengan 2 ya. Ini sebenarnya sudah ketika kalian sedang duduk di bangku SD. Nah, untuk memudahkan kalian, Busur akan berikan beberapa contoh alias contoh soal ya. Contoh yang pertama,
Hitunglah besar sudut ketiga dalam segitiga yang dua sudutnya diketahui berikut. Yang pertama atau yang A, ada dua sudutnya yaitu 40 derajat dan 50 derajat. Maka kalian carilah sudut ketiganya berapa. Jadi tinggal langsung kalian kurangi saja 180 ya. Jadi 180 dikurangi dengan 40 derajat dikurangi dengan 50 derajat. Kenapa Bu harus 180 dikurangi? Kan tadi kalian sudah tahu bahwa jumlah ketiga sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi kalau sudah ada dua diketahui, maka yang ketiganya berarti tinggal dikurangi saja 180-nya dengan kedua sudut yang sudah diketahui. Maka sudut yang ketiganya itu adalah 90 derajat. Begitupun untuk mengisi soal yang B ini, yang diketahuinya adalah 110 derajat dan 34 derajat. Maka sudut yang ketiganya tinggal langsung kalian kurangi 180 derajat dikurangi 110 derajat dikurangi dengan 34 derajat. Maka hasilnya adalah 36 derajat. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Nih, misalkan diketahui sebuah segitiga tumpul nih, di mana sudut-sudutnya itu sudah ada yang diketahui, yaitu 32 derajat seperti yang tampak pada gambar, dan A derajat, kemudian juga B derajat. Hanya di sini ada keterangan lain nih, bahwa ada dua sisi yang sama panjang. Berarti seperti yang sudah Bu Sur jelaskan di video sebelumnya, ketika dua sisinya ada yang sama, maka dia merupakan segitiga sama kaki ya, berarti kedua sisinya sama. Sudah jelas ya, ada tandanya. Artinya kalau dia merupakan segitiga sama kaki, yang ditanyanya adalah untuk gambar di samping tentukan nilai A dan B-nya. Nah, gimana sih caranya? Berarti nilai A-nya itu sama dengan 32 derajat. Kenapa Ibu? Karena dia segitiga sama kaki. Sedangkan sifat dari segitiga sama kaki adalah sudut-sudut pada kakinya itu sama besar ya. Jadi kalau kakinya yang pertama adalah 32 derajat, maka kaki yang berikutnya atau kaki yang keduanya itu juga adalah 32 derajat. Jelas ya kalau untuk nilai A-nya. Lalu nilai B-nya gimana? Mengacu ke contoh yang pertama tadi, berarti ketika dua sudut sudah diketahui, maka sudut yang ketiganya berarti tinggal dikurangi saja 180 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 32 derajat dikurangi 32 derajat, maka hasilnya sama dengan 114 derajat. Mudah bukan? Oke, kita akan lanjut ke contoh yang ketiga ya. Nah, nih di contoh yang ketiga diketahui sebuah segitiga di mana sudut-sudutnya sudah ada yang diketahui nih. Ada 4x ditambah 8 derajat, lalu 2x dan 7x dikurang 7 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan nilai x. Nah, ini berarti kita sedang mengerjakan sudut luar segitiga ya. Tadi sudah Bu Sur jelaskan bahwa besar sudut luar segitiga itu sama dengan penjumlahan dari sudut-sudut yang ada di depan pelurusnya. Bisa kalian perhatikan di situ, sudut yang ada di depan pelurusnya juga sudah diketahui ya. Jadi nanti aljabarnya kita dapat tuh 7x dikurangi 7 itu sama dengan, tinggal dijumlahin aja tuh sudut yang ada di depan pelurusnya, yaitu 4x ditambah 8 derajat dan ditambah dengan 2x derajat. Habis itu gimana Bu? Habis itu kita tinggal kumpulkan yang punya x dengan yang punya x dan yang tidak punya dengan yang tidak punya, sehingga kita akan memperoleh 7x dikurangi 7 di ruas sebelah kirinya tetap ya. Di ruas sebelah kanannya kalian jumlahkan dulu yang x-nya. 4x ditambah 2x menghasilkan 6x. Jadi 6x ditambah 8. Nah, sekarang baru kita kumpulkan di satu ruas yang punya x dengan yang punya x dan yang tidak punya dengan yang tidak punya. Berarti 7x
dikurangi dengan 6x. Kenapa? Karena di ruas sebelah kanan itu kan positif 6x. Berarti kita tinggal mengurangkan kedua ruas dengan 6x ya. Jadi istilahnya pindah ruas tapi bukan pindah ruas ya, hanya memperlakukan kedua ruas sama ya. Jadi 6x-nya sekarang ada di ruas sebelah kiri tapi jadi negatif. Begitupun dengan yang negatif 7 di ruas sebelah kiri. Nanti kita jumlahkan kedua ruas dengan 7, maka nanti menghasilkan di ruas kanannya menjadi 8 ditambah 7. 7x dikurangi dengan 6x menghasilkan 1x. 1x itu adalah x. Dan 8 ditambah 7 itu adalah 15. Jadi nilai x-nya itu adalah 15 derajat. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya kita ke contoh yang keempat. Nih, sama ada sebuah segitiga nih, segitiga PQR, di mana nilai panjang PQ-nya itu adalah 8 cm. Kemudian panjang PR-nya adalah 6 cm dan diketahui nih ada tingginya juga. Tingginya itu ingat ya, tegak lurus dengan alas. Jadi kalau alasnya RQ maka tingginya adalah PS. Oke, boleh ya seperti itu. Bu, boleh nggak kalau alasnya adalah PQ? Boleh, berarti tingginya adalah PR ya, tegak lurus. Ingat, alas itu harus tegak lurus dengan tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan gambar tentukanlah keliling dan luas segitiga PQR. Yuk kita cari dulu kelilingnya. Keliling itu seperti yang kita tahu adalah penjumlahan semua sisi yang membatasi. Sehingga keliling dari segitiga PQR itu adalah sisi PQ ditambah dengan sisi RQ ditambah dengan sisi PR. Nah, di sini sudah diketahui kan sisi PR dan PQ tapi RQ-nya belum ada. Jadi ini bisa kalian menggunakan teorema Pythagoras sehingga kita sedang mencari sisi miring. Berarti RQ kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Sehingga kita memperoleh RQ kuadratnya itu sama dengan 36 ditambah 64. Jadi kita peroleh RQ kuadratnya itu sama dengan 100. Berarti untuk mencari RQ-nya kita tinggal akarkan saja ya. Jadi akar dari 100 itu adalah 10 cm. Berarti panjang RQ itu adalah 10 cm. Maka dari itu kita bisa memperoleh tingginya. Tinggal dijumlahin aja semuanya ya. Jadi 6 ditambah 8 ditambah 10. Maka kelilingnya itu adalah 24 cm. Nah, sedangkan untuk mencari luasnya itu kita tinggal alas dikali tinggi dibagi 2 ya. Jadi alasnya itu sama dengan 8, sudah jelas ya. Tingginya berarti 6. Bu, boleh nggak kalau alasnya RQ? Berarti alasnya 10 boleh, tapi kalian harus mencari dulu tingginya PS ya. Jadi yang mudahnya saja sudah ada 6 dan 8 tinggal dikalikan jadi 48 dibagi 2 ya. Maka hasilnya adalah 24 cm per persegi ya. Begitu ya, mudah bukan? Nah, untuk memudahkan kalian, untuk mengecek pemahaman kalian terhadap penjelasan yang sudah Bu Sur jelaskan, silahkan kalian latihan soal berikut ini ya. Kalian kerjakan, kemudian kalian jawab di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan juga kelas kalian agar mendapatkan nilai plus dari Bu Sur. Sip, terima kasih banyak untuk sudah menyimak baik-baik penjelasan dari Bu Sur. Sampai jumpa lagi di video Bu Sur selanjutnya. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes,